Halo teman-teman, halo Miss Ila, selamat pagi kepada teman-teman dan selamat pagi juga kepada Miss Ila. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi, hasil materi yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Rehana Komariah. Dan saya Cikitita Amlanisti Hasibuan. Saya Laudia Junaidi. Saya Alexa Astri Ramadhani. Saya Ganis Kinana Yolanti. Saya Nisha Faris. Ya, langsung aja ke pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang apa sih industri kreatif itu. Jadi, industri kreatif adalah bagian dari sektor ekonomi kreatif yang berbasis pada ide, inovasi, dan kreativitas. Sektor ini menghasilkan berbagai karya seni seperti seni, desain, musik, film, dan teknik dan fashion. Dengan menggabungkan estetika, fungsi, dan ide dari budaya. Industri ini berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memperkaya budaya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produk dan layanan bernilai tinggi. Jadi kesimpulannya industri kreatif itu seperti kayak penggerak ekonomi modern yang memadukan kreativitas dan nilai budaya yang menjadikannya sektor strategis untuk masa depan. Berikutnya, bagaimana posisi kriya tekstil dan fashion di Indonesia? Kriya tekstil dan fashion di Indonesia adalah bagian penting dari warisan budaya yang telah diakui dunia dengan karya seperti batik, tenun, dan juga songket. Inovasi yang menggabungkan unsur tradisional dan modern ini tidak hanya memperkuat ekonomi kreatif, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru. Brand lokal seperti Sejauh Mata Memandang dan Ikat Indonesia berperan besar dalam memajukan industri ini. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan, tenaga ahli, dan minimnya dukungan kebijakan, desainer muda Indonesia dan acara seperti Indonesia Fashion Week terus menunjukkan kepada dunia bahwa produk lokal kita mampu bersaing sekaligus membawa identitas budaya kita ke panggung internasional. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari slide ini adalah kriya tekstil dan fashion tidak hanya menjadi simbol warisan budaya yang mendunia, tetapi juga kekuatan utama dalam mendukung ekonomi kreatif dan membuka peluang kerja. Dengan inovasi yang menggabungkan tradisi dan modernitas, serta dukungan dari desainer muda dan brand lokal, industri ini terus memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Meskipun menghadapi tantangan, semangat untuk melestarikan identitas budaya tetap menjadi fondasi utama perkembangan industri ini. Baik, selanjutnya, apa yang menjadi keunggulan atau nilai lebih dari kriya tekstil dan fashion pada industri kreatif? Keunggulan kriya tekstil dan fashion di Indonesia terletak pada kualitas tinggi kerajinan handmade yang memiliki sentuhan personal dan nilai eksklusifa, es, maaf, eksklusivitas dengan kekayaan budaya seperti batik dan tenun. Desainer Indonesia juga mampu mengembangkan dan memadukan unsur tradisional dengan inovasi modern. Dan juga dukungan komunitas turut melestarikan warisan budaya. Sementara potensi global yang besar memungkinkan produk lokal yang unik dan berkualitas menembus pasar internasional, sekaligus mendukung ekonomi kreatif dan menciptakan lapangan kerja. Motif batik di Indonesia sangat beragam dan mencerminkan kekayaan budaya setiap daerah, seperti di Solo yang memiliki ciri khas motifnya yang elegan dan halus, serta batik Bali yang dipengaruhi budaya Hindu dengan motif alam. Keanekaragaman ini mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat di setiap daerah. Selanjutnya, berikan gambaran potensi kriya tekstil dan fashion dalam jenjang keprofesian di masa depan, serta berikan kritik terhadap hal tersebut. Jadi, kriya tekstil dan fashion memiliki keunggulan berupa produk handmade berkualitas tinggi dengan nilai eksekutif.
dan sentuhan personal. Potensi profesi ini mencakup dari fashion designer, wirausaha, digital marketing, hingga fashion trend analis. Nah, namun ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh industri ini, di mana meliputi kurangnya konsisten brand lokal di pasar global, minimnya dukungan pemerintah, dan juga rendahnya apresiasi terhadap produk lokal. Apa sih solusinya? Jadi solusinya adalah inovasi pemasaran digital, pengembangan profesi baru, dan tekstil ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung keberlanjutan. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan sesuai masing-masing profesi apa sih yang ingin kami jalani setelah lulus. Oke, pertama dari saya setelah lulus saya ingin menjadi fashion business, fashion design, fashion stylist. Sebenarnya kayak banyak banget gitu yang saya pengenin, tapi saya tuh pokoknya pengen bergerak di bidang fashion yang untuk mengembangkan koleksi inovatif yang menggabungkan unsur tradisional dan modern dan ingin menjadi sukses. Kalau saya itu mau menjadi wirausaha yang mengembangkan hasil manual tradisional Indonesia, terus dia tuh memperkenalkan budaya lokal juga, sama memiliki nilai eksklusivitas yang tinggi. Kalau untuk saya sendiri, saya ingin memiliki brand fashion yang menciptakan fashion kekinian dan desain yang unik untuk anak muda. Saya ingin menjadi seorang fashion designer dan pengusaha di bidang fashion gitu karena di bidang ini tuh banyak banget peluang buat kita ke depannya gitu karena fashion tuh nggak akan habis-habisnya gitu. Jadi banyak banget peluangnya di dunia fashion. Kalau saya sendiri, dari dulu saya ingin sekali membuat brand saya sendiri, yang kalau misalnya saat ini ingin membuat brand saya sendiri yang fokus ke pakaian-pakaian kebaya, namun didesain secara modern, yang kayak seperti brand terkenal sekarang, Sejauh Mata Memandang atau Ikat Indonesia. Kalau buat saya ingin sekali memiliki brand sendiri untuk memamerkan kreasi dan karya saya sendiri. Dan juga dengan menampilkan motif dan wanita Nusantara. Oke, sekian presentasi yang bisa kami berikan. Semoga materi yang kami sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih.